Vita. Dan saya Rika, kami adalah founder dari Bellywell, your favorite healthy comfort food. Pada kesempatan siang ini, kami ingin menunjukkan cara memasak healthy ayam gulai. It's very easy and simple loh. Oke, let's check out ya ingredientsnya apa aja untuk today's menu. First of all, chicken breast dengan beberapa seasoning, garlic powder, paprika powder, and of course, salt and pepper. Sedangkan buat bumbu halusnya, hari ini kita akan memakai sedikit cabai merah untuk warna, ada bawang putih, bawang merah, kunyit, lengkuas, dan jahe. Dan nanti setelah ditumis, kita akan ditumis bareng dengan sereh, bunga lawang, ada kemiri, dan ada daun jeruk dan daun salam. Oke Kak, hari ini dimulainya dengan apa nih masaknya? Pertama-tama kita harus kasih bumbu ya, marinate the chicken first dengan garlic powder. Ini pakai perasan aja ya, kira-kira seberapa banyak, dan just tap. Apakah harus pakai garlic powder atau cukup misalnya garam dan pepper aja? Kalau saya personally suka garlic dan suka a bit spicy, jadi pakai paprika dan garlic supaya lebih banyak aroma ya. Sebenarnya sih it's just gonna give a little garlicky flavor. Terus ini kebetulan salt and pepper powdernya udah jadi satu, jadi nggak usah double steps ya. Tinggal kasih dikit. Wow, wanginya udah ini loh, sudah kakak cium loh. Sama sedikit warna dan sedikit spice dengan paprika powder ya. Terus just just put it like this. Lalu diamkan paling sedikit 15 menit supaya lebih menyerap gitu. Oke, sambil nunggu nih ayamnya di-marinate, kita bisa prep bumbunya. Kayak ada dua cara nih gimana untuk prep bumbunya. Satu, bumbunya bisa ingredientsnya dipotong-potong dan diulek. Tapi saya kan pengennya cepet ya, express. Jadi saya milih untuk semua bumbu raw ingredientsnya di blender aja. Oke, sekarang bumbunya sudah jadi. Bisa dimulai dengan memasak ayamnya. Nah, untuk pan fried chicken pasti kita perlu menggunakan sedikit minyak. Dan saya punya tips and tricks untuk make sure minyaknya tidak terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai perasan tuh suka kelewat kebanyakan sedikit. So kita bisa pakai sendok takar. Ini adalah setengah tablespoon atau sekitar 1,5 teaspoon minyak. Minyak itu kira-kira kalorinya berapa ya? 1 teaspoon itu kurang lebih seperti 5 gram lemak ya. Oh wow, tuh, jadi banyak juga ya kalau nggak kerasa. Jadi kadang-kadang dalam memasak itu sebenarnya bukan dari ingredientsnya saja, tapi dari hidden fat seperti minyak ataupun bumbu-bumbu seperti ketumbar itu cukup. Bukan ketumbar, kemiri itu cukup banyak fatnya ya. Jadi harus. Dan saya juga menggunakan kuas untuk spread it around minyaknya seperti ini. Jadi semuanya kena. Jadi merata ya. Merata. Nggak kerasa ternyata setelah hanya 1 teaspoon minyaknya, kalau udah dipoles nih semuanya. Sudah. Wajannya itu sudah cukup, udah tertutup minyak. Jadi sudah sangat cukup untuk pan fry our chicken breast. Dimulai nih. Wow, so excited. Oke, kita pan fry nih si ayamnya. Can you hear the sound? Itu satisfying banget dengerin. Kalau make sure wajannya sudah panas dulu ya sebelum dimasukin, dan tanda bahwa wajannya sudah panas adalah pas ayamnya dimasukin tuh ada bunyi gitu. Satu lagi? Shoot ya. Oke, terus ya. Bikin.
Oke, wow. Smells good already. Kayaknya tuh wanginya dari tadi marinade ya. Dari garlic, paprika powder. So, kalau ditanya berapa lama ya untuk pan fried chicken breast, jadi tergantung dari ketebalan chicken breastnya itu sendiri. Jadi kadang-kadang kalau yang mau lebih cepat, mungkin ayamnya pada saat sebelum di marinade bisa digeprek dulu. Digeprek dengan pemukul daging untuk lebih tipis. That could cut the cooking time into half. Yang tadi sih kita nggak geprek dulu ya, jadi agak tebal because I like it lebih tebal dan lebih juicy gitu. Ada choice nggak ayam apa yang bagus bagi orang yang mungkin lagi diet atau menjaga kebutuhan kesehatan asumsi makanannya? Nah, kalau dari ayam sendiri yang paling lean adalah of course chicken breast. Tapi downside-nya agak lebih keras ya, pasti lebih kering dan lebih keras. Jadi harus hati-hati dan tahu cara mengolah dengan benar. Nah, the next one itu bisa pakai paha ayam. Nah, paha ayam itu agak lebih sedikit berlemak, tapi triknya adalah pada saat pakai ayam file itu kita singkirkan dulu lemak-lemak yang ada terlihat ya. Jadi kalau paha ayam itu suka ada lemak-lemak di samping dagingnya, jadi bisa dipotong dulu sebelum dimasak. Itu juga sangat membantu dalam mengurangi lemak paha ayam. Oke. Mari kita tunggu sebentar ya. Ini mungkin sekitar one side sekitar 5 menit ya. Ya, ayamnya sudah selesai. Wanginya dong. Coba dicobain loh di rumah ya. Salah satu tanda sudah matang itu both sides are nicely brown. Bukan gosong ya, agak kecoklatan. And then you can bisa tercium juga sih dari baunya kalau misalkan sudah mulai matang ya. Oke, kita pindahin ya. Sip. Here you go. Oke, jadi sambil nunggu ayamnya dingin, kita nextnya adalah memasak bumbunya. Oke, ayamnya sudah selesai. Sekarang kita akan masak si bumbunya. Oke, bisa loh pakai wajan yang sama. Tadi tuh lebih juicy ya, karena ada kuah-kuah atau juice dari ayamnya sendiri. Kalau gimana Kak? Mesti tambah nggak? Tambah dikit aja ya. Oke. Just bahkan nggak sampai setengah tablespoon, ini hanya sekitar 1 teaspoon. And again use pakai brushnya. Smudge. Oke, All sudah ya. over. Wow, Yep. sudah panas nih. Panas. Ready. Oke, hati-hati ya. Safety first. Mari nih. Mundur dikit. Wah, look at that. Jadi pada saat di blender kasih air sedikit ya, biar blendernya bisa halus. Makanya pas dimasukin tadi agak bunyi sedikit karena ada kandungan airnya. Oke, apinya ya. Apinya boleh sedikit gede biar semua bumbunya matang. Oke. Ini bumbunya satu. Tahu dari mana sih sebetulnya tuh kayak mateng apa enggak? Pertama, wanginya tuh udah bener kayak wangi, gurihnya kerasa. Gurihnya tuh kecium. Dan better sampai kuahnya atau airnya tuh semakin surut ya. Gitu. Baru tuh kalau udah mendidih dan airnya sudah sedikit surut, nanti kita akan tambahin serehnya. Jangan lupa ya, ini sereh aku potong dikit ya. Oke. Serehnya itu kita geprek ya bagian putihnya biar lebih wangi nih makanannya. Oke. Kita masukin serehnya, terus Tapi saya udah keluar itu jangan lupa kita kasih bunga awannya itu untuk menambah spice ya. Oke, jadi tadi back with the kara yang sudah terbuka. Oke.
Di situ Smells so good here. jangan lupa daun jeruk sama daun salamnya ya. Itu menambah wangi. Daun jeruk actually nambah juga ya rasa freshnya supaya nggak matek banget deh bumbu yang lainnya. Udah masukin garam? Belum. Saya masukin ya. Jadi untuk garam sesuai selera aja ya. Saya masukin dikit aja dulu. Hati-hati loh, jangan bablas. Nanti kalau kurang cobain dulu. Kalau kurang nanti tinggal ditambah. Oke. Sepertinya sudah hampir matang, tinggal sebentar lagi. Wanginya loh, so yum. Oke, ada trik lagi nih kalau misalnya nih kalian bikin bumbunya terlalu banyak dan mungkin makan cuma 1 porsi atau 2 porsi. Ini bumbunya tuh bisa disimpan dan bisa di freeze ya. Tahan sampai sebulan. Oke. So kalau nggak banyak waktu, bikin aja in one batch, terus langsung di portion, langsung di freeze. Kalau mau masak, tinggal dipanaskan. Ya, oke. I think ready ya I kak. think we're ready. Yes. Oke. Salah satu secret dari Healthy and Gulai adalah jangan menggunakan santan terlalu banyak. Jadi ini sekitar 200 ml. Biasanya untuk 1 kilo ayam itu kita cuma pakai setengah dari ini saja. Ya, jadi kita masukkan sekitar setengah. That looks so good. Apinya dikecilin dikit. Ya. There you go. Sip. Oke. Terus aduk ya. Harus terus diaduk biar tidak gosong. Ingat, apinya harus sangat dikecilin kalau pada saat sudah mulai matang. Selain santan, next time bisa juga tambah kaldu ayam. Kaldu ayam juga kayaknya kalau bikin sendiri atau cuman itu ngurangin kalori ya, nggak masalah. Yes. Atau kalau mau lebih sehat bisa masukin bone broth. Bone broth itu tuh sangat flavorful ya, dan it's actually very good for your health juga. Untuk your skin, your gut itu and health tuh udah very good. Oke, kita diamkan ya sampai bumbunya itu simmer. Perlu tambah air nggak nih kak? Apanya? Ini santannya perlu ditambah air atau biarin aja? Kata aku sih, kalau aku lebih suka sedikit kental ya, jadi itu. Tapi selera lagi ya. Ya. Kalau saya terus terang demennya agak cair gitu. Nah buat ditaruh di nasi itu enak banget. Oke. Jadi kalau itu apa? Cobain sesuai aja mau masukin apa. Tadi apa? Kaldu ayam, terus bone broth atau plain water gitu. Oke. Kayaknya udah matang nih, aku mau cobain ya. Coba. Ayo. Jeng. Gimana kak rasanya? Enak. Kerasa pedes nggak menurutnya? Aku suka pedas. For me it's just nice. Tapi kalau misalkan mau sekalian buat the whole family, buat anak-anak, mungkin ini agak terlalu pedas ya. Resep kita tuh agak sedikit pedas gitu. Tapi kalau ke orang dewasa sih, so good. Gurihnya dapet, asinnya dapet, spicy-nya dapet, lemaknya nggak dapet. Ya. Terus kalau misalnya nih pengen warnanya lebih merah tapi nggak mau pedes, nah triknya memang sedikit PR sih. Jadi kayak cabenya tuh dibuang dulu, baru di blender atau di chop. Jadi dibelek dulu, dikeluarin bijinya, baru di chop, lalu di blender. Jangan lupa loh, nanti kalau masak foto tag kita ya. So kalau mau langsung cepet, tinggal taruh aja sos gulainya di atas ayam. Or kalau mau lebih meresap lagi, bisa nih ayamnya dimasukin ke dalam pan, ke dalam bumbu, terus didiamkan selama berapa menit supaya meresap, baru enak banget deh pokoknya. Wow, ready guys. Pas nih, belum masak buat dinner. Nah, kita bawa pulang. Next optionnya gimana nih? Bisa makan nasi putih atau pilihan lain nih kalau mau lebih sehat apa kak kira-kira? Brown rice. Saya prefer brown rice daripada red rice karena red rice bagi saya agak terlalu kering ya. Jadi saya suka brown rice.
Sebenarnya white rice juga nggak apa-apa kalau tidak ada permasalahan dengan gula. It's fine asal kita banyak olahraga aja ya. Sebenarnya white rice juga tidak seburuk itu. Yang penting kita banyak berolahraga dan banyak bergerak. Tahu kalau mau yang pilihan lebih low calorie lagi bisa pakai nasi shirataki. Itu juga sangat rendah kalori dan sangat rendah karbohidrat. Tapi any kind of rice, yang penting aktif, Yes. banyak bergerak, banyak berolahraga, nggak perlu lama-lama kok. 30-40 menit per hari pasti ada waktu. Jalan pun bisa kan ya? Yes, nggak perlu harus ke gym. Kita jalan pagi 40-45 menit, asal agak cepat ya, jangan kayak pelan-pelan, jangan kayak di mall, agak cepat dikit gitu jalannya. Agak udah keringet-keringet dikit, itu sudah cukup oke banget untuk pemula. Lalu kalau misalkan sudah mulai bisa ke gym ya, bisa ikutan HIIT atau mulai start weightlifting, itu juga very good options. Kecuali kalau di mall kejar diskon pasti cepet deh jalannya. Oke, ini sudah ready ya. Jadi so our Skinny Minang itu kalau bisa cepat, tidak perlu memakan waktu terlalu banyak, dan esasnya kalau kita perlu prep makanan untuk seminggu atau Bukan skinny Minang kakak. apa? Healthy ayam gulai. Oh, sorry. Healthy ayam gulai adalah salah satu bagian dari our menu ya. Ya, Skinny ya. Minang. Yang salah satu favorite juga. Jadi kita lumayan spill secrets nih di sini. Oke, enjoy. Jangan lupa bereksperimen, jangan takut, dan semoga kalian akan menikmati makanan ini bersama keluarga dan loved one. Bye.